Siapa sebenarnya Prabu Jayabaya? Jayabaya adalah Raja Panjalu yang memerintah sekitar tahun 1135 sampai 1159 Masehi. Dengan nama gelar abhisekanya yang digunakan ialah Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya Sri Warmeswara Madhusudana Awatara Nindita Suh Trisinga Parakrama Utunggadewa. Pemerintahan Prabu Jayabaya dianggap sebagai masa kejayaan Kerajaan Panjalu. Peninggalan sejarahnya berupa Prasasti Hantang, Prasasti Talan, dan Prasasti Jepun, serta Kakawin Bharatayuda. Pada Prasasti Hantang yang diterbitkan tahun 1135 Masehi atau juga disebut dengan Prasasti Ngantang, terdapat semboyan Panjalu Jayati yang artinya Kadiri menang. Prasasti ini dikeluarkan sebagai piagam pengesahan anugerah untuk penduduk desa Ngantang yang setia pada Kadiri selama perang melawan Janggala. Dari prasasti tersebut dapat diketahui kalau Jayabaya adalah raja yang berhasil mengalahkan Janggala dan mempersatukan kembali dengan Kediri. Kemenangan Jayabaya atas Janggala disimbolkan sebagai kemenangan Pandawa atas Kurawa dalam Kakawin Bharatayuda yang digubah oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh tahun 1157 Masehi. Pada Prasasti Talan tahun 1136 Masehi, Raja Jayabaya menganugerahkan desa Talan sebagai sima karena telah menyimpan prasasti lontar dari masa leluhurnya Wangsa Isana, yaitu Airlangga. Lontar tersebut disalin ke prasasti batu dan diberi tambahan anugerah lain karena warga Talan telah berbakti kepada Paduka Empungku yang memiliki cap kerajaan Lancana Garuda Muka. Paduka Empungku ialah gelar Prabu Airlangga setelah turun tahta menjadi pertapa atau resi. Prabu Jayabaya sendiri mengklaim bahwa Raja Airlangga adalah nenek moyangnya. Tidak diketahui dengan pasti kapan Prabu Jayabaya turun tahta. Raja selanjutnya yang memerintah Kadiri berdasarkan Prasasti Padlegan II tertanggal 23 September 1159 Masehi adalah Sri Sarweswara. Menurut Prasasti Jaring, Sri Sarweswara merebut kekuasaan dari Raja Jayabaya. Nama besar Jayabaya tercatat dalam ingatan masyarakat Jawa, sehingga namanya muncul dalam kasusastraan Jawa zaman Mataram Islam atau sesudahnya sebagai Prabu Jayabaya. Contoh naskah yang menyinggung tentang Jayabaya adalah Babat Tanah Jawi dan Serat Aji Pamasa. Dikisahkan, Jayabaya adalah titisan Wisnu. Negaranya bernama Widarba yang beribu kota di Memenang. Ayahnya bernama Gendrayana, putra Yudayana, putra Parikesit, putra Abimanyu, putra Arjuna dari keluarga Pandawa. Permaisuri Jayabaya bernama Dewi Sara. Lahir darinya Jaya Amijaya, Dewi Pramesti, Dewi Pramuni, dan Dewi Sasanti. Jaya Amijaya menurunkan raja-raja tanah Jawa, bahkan sampai Majapahit dan Mataram Islam. Sedangkan Pramesti menikah dengan Astradharma, Raja Yawastina, melahirkan Angling Dharma, Raja Malawapati. Jayabaya turun tahta pada usia tua.
Ia dikisahkan moksa di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Tempat petilasannya tersebut dikeramatkan oleh penduduk setempat dan masih ramai dikunjungi sampai sekarang. Prabu Jayabaya adalah tokoh yang identik dengan ramalan masa depan Nusantara. Terdapat beberapa naskah yang berisi ramalan Jayabaya, antara lain Serat Pranitiwakya. Dikisahkan, Jayabaya mendapat gambaran tentang keadaan Pulau Jawa sejak zaman diisi oleh Aji Saka sampai datangnya hari kiamat. Tidak diketahui dengan pasti siapa penulis ramalan-ramalan Jayabaya. Si penulis naskah pun mengatakan kalau ramalannya adalah ucapan langsung Prabu Jayabaya, seorang raja besar dari Kediri. Ramalan Jayabaya adalah ramalan tentang keadaan Nusantara di suatu masa pada masa akan datang. Dalam ramalan Jayabaya itu dikatakan akan datang satu masa penuh bencana. Gunung-gunung akan meletus, bumi berguncang-guncang, laut dan sungai akan meluap. Ini akan menjadi masa penuh penderitaan, masa kesewenang-wenangan dan ketidakpedulian, masa orang-orang licik berkuasa, dan orang-orang baik akan tertindas. Tetapi setelah masa yang paling berat itu, akan datang zaman baru, zaman yang penuh kemegahan dan kemuliaan, zaman keemasan Nusantara. Dan zaman baru itu akan datang setelah datangnya Sang Ratu Adil atau Satria Piningit. Ramalan Jayabaya ditulis ratusan tahun yang lalu oleh seorang raja yang adil dan bijaksana dari Kediri. Raja itu bernama Prabu Jayabaya. Ramalan Jayabaya ini memang lumayan fenomenal. Banyak ramalannya yang bisa ditafsirkan mendekati keadaan sekarang. Di antaranya, yang pertama adalah datangnya bangsa berkulit pucat yang membawa tongkat yang bisa membunuh dari jauh, dan bangsa berkulit kuning dari utara. Ramalan kedua yaitu kereta mlaku tanpa jaran, prau mlaku ing dhuwur awang-awang, yang artinya kereta berjalan tanpa kuda dan perahu yang berlayar di atas awan. Ramalan terkenal yang ketiga yaitu datangnya zaman penuh bencana di Nusantara. Lindu ping pitu sedina, lemah bengkah pageblok rupa-rupa, yang artinya gempa 7 kali sehari, tanah pecah merekah, bencana bermacam-macam. Ramalan keempat yang terkenal lainnya, dan ia bahkan mungkin juga meramalkan global warming, akeh udan salah mongso, yang artinya datangnya masa di mana hujan salah musim. Naik turunnya peradaban sebenarnya sudah banyak dianalisis oleh para ilmuwan, bahkan sejak ratusan tahun lalu. Intinya, manusia atau bangsa bisa berubah, manusia bisa lupa, dan sebaliknya juga bisa belajar. Bangsa bisa bangkit, hancur, dan bisa juga bangkit lagi. Satria Piningit adalah orang-orang yang peduli pada bangsanya, berilmu tinggi, dan telah memutuskan untuk berbuat sesuatu. Merekalah dan hanya merekalah yang bisa melawan kehancuran dan akhirnya membangkitkan peradaban. Di zaman kegelapan, selalu ada saja orang yang belajar. Di antara banyak orang lupa, selalu ada saja orang baik. Bahkan walau cuma satu orang. Kadang kerusakan itu justru membakar jiwanya untuk berbuat sesuatu, belajar, berjuang, dan berkorban.
seperti Bung Karno yang melihat bangsanya hancur atau yang melihat bangsanya diinjak-injak. Mereka lalu berjuang menyelamatkan bangsanya. Ramalan Jayabaya mungkin bisa dipahami secara ilmiah. Bahkan manusia dan peradaban memang selalu bisa bangkit, hancur, dan bangkit lagi. Dan mungkin karena Jayabaya menyadari manusia bisa lupa, dia sengaja menulis ini sebagai peringatan agar manusia tidak lupa. Dan itulah satu tanda kearifan Sang Prabu Jayabaya. Mungkin ini juga dorongan pada manusia agar selalu berbesar hati dan optimis, bahwa di saat yang paling berat sekalipun, suatu hari akhirnya akan datang juga masa kesadaran, masa kebangkitan besar, dan masa keemasan Nusantara.